Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentis Raditya. Di video kali ini, pas banget nih. Ini adalah H+6 Lebaran, atau bisa dibilang ini adalah hari terakhir arus balik, karena besok udah pada kerja. Dan seperti kalian bisa lihat, depan saya itu banyak plat B. Ini bahkan ada plat Z nih, dari Garut. Jadi sudah mulai ada arus balik hari ini. Di video kali ini gue mau sedikit sharing review shockbreaker KTC setelah penggunaan kurang lebih 1200 km. Jadi shockbreaker KTC ini baru gue pasang di motor gue di Honda PCX itu saat kilometernya 23 ribuan apa 22 ribu ya. Kayaknya sih 23.151 deh. Nanti di sini ada gambarnya tuh pertama kali gue pasang. Gue isi bensin dulu deh. Biar enak gue isi bensin dulu. Gue isinya Pertamax saja lah. Pertamax 15. Pas banget Pertamax 15.000. Udah full tank. Hehe. Gue mau isi angin dulu guys, biar lebih real pengetesannya. Depan 32, belakang 35. Berapa? 6.000. Pas. Ya. Ya kali ini gue pengetesan sekaligus gue main ke arah Ciamas. Biasa di Ciamas ada kerjaan nih, Bapak. Sennya nggak dipakai, Pak. Apa gimana, Pak? Woi, sen woi. Jadi motor gue Honda PCX ini sudah menggunakan shockbreaker KTC kurang lebih 1200 km. Jadi gue pada saat pemasangan pertama itu di kilometer 23.151. Sekarang itu kalau berdasarkan sekarang itu kilometernya sudah 24.411. Jadi kurang lebih sudah 1.200, 1.300. Ya kita kapailah 1.000 km lah. Dalam kurun waktu 1.000 km ini gue sudah mengoprek-oprek beberapa settingan yang ada di shockbreaker KTC. Dan ada beberapa pros and cons, atau ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Bentar guys, ini lagi silau banget ini. Gue salah bawa visor, gue pakai visor yang bening. Sedangkan kota Bogor sore ini lagi cerah-cerahnya banget, cerah pol. Untuk kelebihan yang pertama adalah shockbreaker KTC Racing Extreme bisa dibilang plug and play untuk di motor Honda PCX, karena memang ukurannya itu pas 350 mm. Berbeda dengan shockbreaker Yamaha X-Max yang dulu pernah aku pasang. Kalau shockbreaker Yamaha X-Max itu tingginya 345 mm, sedangkan shockbreaker KTC tingginya itu 350 mm, atau biar gampang 35 cm. Pros yang kedua yaitu untuk settingannya itu ada banyak. Dia ada settingan preload, lalu ada settingan ribbon, dan ada juga settingan kompresi. Jadi kalian bisa ngoprek seenak jidat itu. Mau setting preloadnya bisa, mau setting ribbonnya bisa, mau setting kompresinya doang juga bisa. Pokoknya banyak settingan lah. Lalu pros yang ketiga adalah banyak pilihan warna. Pilihan warna itu ada 4. Ada warna kuning, lalu ada warna titanium grey seperti yang gue pakai, lalu ada warna merah, dan ada juga warna hitam. Kalau yang gue pakai sekarang ini menggunakan warna titanium grey. Jadi biar ada kesannya abu-abu gitu. Ya sebenarnya sih biar tidak terlalu mencolok banget, karena kan kalau misalkan gue pakai warna, contoh misalkan warna merah atau warna kuning, kayaknya kan terlalu mencolok banget. Makanya gue sengaja menggunakan atau memilih warna titanium grey atau abu-abu, apa ya, abu-abu metalik lah bisa dibilang, agar selaras dengan warna motor gue yaitu PCX. Walaupun sebenarnya warna motor PCX gue sih bukan abu-abu ya, tapi silver nggak jelas, silver metalik enggak, silver dove juga enggak, ya silver nggak jelas lah. Sedikit up, astagfirullah, gue begitu kameranya ngeliatnya. Aduh, tolong mbak, bener. Aduh, tuh harus disensor tuh, sensornya males gue. Nah, simbahnya ke kiri, sip, jangan kanan ya, jangan ke kanan ya, jangan dia ke kanan lagi. Dan traffic sore ini bisa dibilang ramai lancar, tidak padat-padat banget.
Ya, si mbaknya lagi depan gue. Aduh. Setelah kita membahas kelebihan, sekarang saatnya kita membahas dari segi kekurangan. Kekurangannya itu adalah yang pertama harus banyak bersabar, banget. Karena dengan banyaknya settingan preload, settingan ribbon, dan settingan kompresi, setiap pengguna atau setiap user itu pasti bakal berbeda-beda banget. Kayak contoh misalkan gue saat ini dengan berat badan kurang lebih 80 kg, settingan gue sendiri yang pas adalah kompresinya di settingan nomor 4 dari soft ya. Ini kita mulai hitungnya dari soft. Ntar deh gue ralat dulu kalimat gue biar enak. Ketika gue riding sendiri, gue prefernya adalah settingan preload di 0. Lalu settingan kompresi hitungannya dari soft ya, bukan dari hard, dari soft itu plus 4. Lalu untuk settingan ribbon itu plus 6 dari soft. Semuanya dari soft biar gampang tuh. Namun ketika gue lagi riding berboncengan seperti sekarang ini, gue lebih prefernya yaitu settingan preload di 0, settingan kompresinya di plus 6, lalu settingan ribbonnya gue bikin di plus 8 agar tidak terlalu mantul-mantul. Karena kan yang belakang sudah dikasih beban. Buset, itu bebannya banyak banget itu barang-barangnya. Mantap kali tuh. Wah, ini fix bagi barang yang pada mudik semua nih. Sorry, arus balik maksud saya. Dengan settingan yang seperti gue sebutkan tadi, sudah pasti akan berbeda dengan settingan yang teman-teman gunakan. By the way, trafficnya lagi padat juga nih yang arah ke Taman Yasmin. Buset, banyak benar itu. Hampir ya gue kebablasan. By the way, sorry ya kalau angle kamera gue agak-agak error karena ini gue lagi pakai yang 1080p 60 fps, tapi gue menggunakan electronic image stabilization. Jadi kalau agak-agak jellyfish, mohon maaf ya. Ini karena gue lagi iseng banget setting di pakai menggunakan electronic image stabilization. Kayaknya gue prefer belok sini deh, lewat sini aja, lewat jalan tikus, biar nggak terlalu padat. Dengan settingan yang gue sebutkan tadi, sudah pasti akan berbeda dengan settingan yang teman-teman gunakan. Apalagi dengan bobot yang orang kan pasti berbeda-beda ya bobotnya ya. Kayak bobot gue 80 kg, saat ini yang gue bonceng yaitu temen gue si Felix, salah satu videografer gue juga. Itu dia bobotnya. Berat badan lu berapa ya? 45. Ya, berat badan si Felix itu 45 kg, atau bisa dibilang nyaris 50% dari gue. Itu pasti akan berbeda dengan misalkan agan-agan boncengan yang lebih berat atau ridernya yang lebih kurus. Ya pokoknya berbeda-beda lah settingannya. Jadi harus bener-bener banyak bersabar untuk ngulik atau ngoprek. Itu harus banget. Harus bener-bener banyak sabar. Cons yang berikutnya adalah tidak ada cover inner shock. Jadi kalau misalkan contoh paling gampang gimana ya? Misalkan ada sebuah gambar shock breaker nih sini nih gue tampilin nih. Nah, di situ kan dia ada cover pelindung, cover inner shocknya tuh. Jadi si batang shock di bagian tengahnya atau di bagian dalamnya itu ada pelindungnya. Sehingga debu-debu atau partikel-partikel ganggu tidak langsung mengenai ke tabung shocknya maksud saya. Sedangkan di shock breaker KTC ini itu benar-benar melongo, jadi tidak ada cover inner shocknya, sehingga kalian itu harus rajin banget bersihin motor kalian. Ini bisa juga jadi benefit buat kalian sih, bahwa kalian harus lebih rajin mencuci motor kalian, jangan malas-malasan. Tapi gue juga punya solusi sih. Solusi paling gampang adalah kalian beli aja sarung shock belakang. Itu banyak yang jual tuh di Tokopedia. Harganya bervariatif sih, tapi gue pernah lihat ada yang harganya 10.000 kalau nggak salah. Jadi itu bisa jadi solusi. Dan mungkin juga solusi tersebut akan gue gunakan ketika gue nanti mau touring ke Yogyakarta. Jadi nanti di pertengahan tahun 2022 gue rencana mau touring ke Yogyakarta. Semoga aja video ini sudah tayang sebelum gue touring ya. Kan nggak lucu gitu, masa videonya bikinnya bulan kapan, tayangnya bulan kapan. Ntar guys ya, gue keluar dari macet dulu nih, karena gue nggak hafal nih minus yang berikutnya apa aja. Soalnya ada ini di catatan gue. Potong aja pak jalurnya pak, nggak masalah pak. Waduh, harus mentok tuh Camry.
Nyaris. Ntar gue lihat di sini dulu guys ya. Gue lihat dulu poin-poin minus apa aja. A few moments later. Minus yang berikutnya adalah arah soft dan hard antara kompresi dengan ribbon itu berbeda. Jadi nanti akan gue jelaskan di video di sini nih, gue jelasin. Oke, jadi ini yang gue maksud ya. Jadi setelan antara soft dan hard, antara kompresi, antara ribbon dengan kompresi itu berbeda. Ini gue anggapnya aja kalau soft itu kanan, hard itu kiri untuk ribbon. Kalau untuk kompresi, kiri itu soft, kanan itu hard. Jadi harus agak-agak tricky banget. Kalau gue ngeliatnya dari settingan mana nih ya. Ntar gue cek dulu nih settingannya nih. Ini gue masih pakai settingan yang boncengan tadi nih yang gue sama temen gue. Ntar gue cek dulu tulisannya mana ya. Cing, masih panas lagi. Nah, itu kan kalau hard, ini gue muter ke sini nih, muter ke kiri, hard. Nah, itu hard itu ke kiri, sedangkan soft itu ke kanan. Berbeda sama yang kompresi. Kompresi itu di atas sini nih. Kalau kompresi itu kalau ke kiri itu soft, kanan itu hard. Jadi agak menyulitkan sih. Jadi harus benar-benar dihafal-hafalin banget. Kalau gue triknya adalah gue tulis di HP, gue tulis di notes. Terus tadi gue juga lupa nambahin kekurangannya adalah untuk di PCX itu untuk pemasangannya PNP, tapi untuk bagian tabungnya ini harus ada yang dicoak. Kalau nggak dicoak, lu bakal mentok ke bagian bodi bawah atau bodi dalamnya spakbor belakang. Gue pernah ada videonya kok saat gue unboxing dan pemasangan. Jadi itu gue masukin ke minus. Untuk pemasangannya PNP, tapi untuk bagian tabungnya, untuk di bagian sok tabung ini, di bagian bodi sini harus ada yang dicoak di bagian dalamnya. Coknya dikit sih, nggak nyampe banyak banget, cuma cok dikit banget, nggak ada 5 cm dicoknya, bener-bener dikit banget. Dan ini adalah footage sedikit tambahan ya, kalau kalian harus rutin cuci motor kalian jika sudah menggunakan shockbreaker aftermarket yang nggak ada inner covernya. Kayak gini nih, bagian dalamnya udah kotor semua, bahkan sampai ke sampai ke tabungan juga udah kotor-kotor, bahkan sampai ke dalam sini itu juga udah kotor nih. Ini yang gue bilang dengan namanya inner cover, batang dalam shock, batang shock dalam, gitulah pokoknya kalimatnya. Ini gue belum sempat gue cuci nih karena motor lagi posisinya gue pakai tiap hari. Cuma nanti rencananya habis dari tempat temen gue nih motor mau gue cuci, terus gue mau beli cover shock belakang. Minus yang keempat ataupun minus yang terakhir adalah jumlah kompresi antara shock yang sebelah kiri dan yang shock yang sebelah kanan itu berbeda. Atau biar gampangnya adalah jumlah kompresi antara shock 1 dan shock yang kedua itu berbeda. Gue pernah bikin videonya saat unboxing, yaitu kalau nggak salah shockbreaker yang gue sebut aja paling gampang nih ya. Ini cuma buat perumpamaan aja. Yang sebelah kiri itu kompresinya tuh di 29, dan sedangkan yang sebelah kanan itu kompresinya di 25. Nah, dengan settingan yang berbeda ini akan sedikit menyulitkan. Apalagi motor PCX kan menggunakan shockbreakernya 2. Jadi agak-agak ribet aja gitu kalau misalkan kalian mau cari settingan yang pas. Harus benar-benar ngulik banget deh, dan harus benar-benar sabar banget. Gue aja ngulik ini tuh sebulan lebih kok baru bisa dapat settingan yang pas. Apalagi terkadang jumlah di posisi di 0 ya. Jadi posisi di 0 nih, posisi di netral itu antara yang kiri sama yang kanan itu nggak sama. Jadi yang kiri itu posisi di 0 itu pas diklik, pas dibunyi klik itu pas 0, sedangkan yang di sebelah kanan itu di 0-nya tuh ketika nggak bunyi. Jadi cuman kayak kosong gitu aja gitu. Jadi agak-agak ribet sih, agak-agak menyulitkan kalau buat gue. Tapi so far kalau kalian tanya gue, bang lebih enak shockbreaker XMAX apa KTC, ya pasti gue akan menjawab shockbreaker KTC karena settingannya ada banyak. Kalian bisa ngoprek-ngoprek, atau kasarnya gue bisa ngoprek-ngoprek seenak jidat gue. Jadi ya lebih banyak settingan, tapi juga harus lebih banyak sabar dan mengulik. Oke teman-teman semua, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Ini adalah video gabut bisa dibilang, dan gue sekedar pengen sharing kepada kalian semua tentang penggunaan shockbreaker KTC Racing Extreme di motor gue, yaitu Honda PCX 150. Untuk harga belinya waktu itu gue kena di harga 1.715.000 apa 1.615.000 gitu. Pokoknya di atas 1,5 juta aja, gue lupa yang pastinya berapa. Dan gue belinya tuh di online shop sih, di Tokopedia. Linknya pernah ada kok di saat video gue di unboxing, jadi kalian langsung cek aja yang di video gue unboxing itu, gue ada linknya kok di situ.
Kalian langsung cek aja, oke? Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.